Mentari pagi baru saja menembus kaca jendela Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para penumpang hilir mudik dengan wajah terburu-buru. Ada yang menenteng koper besar, ada pula yang sibuk mencari boarding pass di saku tasnya. Di antara hiruk-pikuk itu seorang pramugari muda bernama Aisyah berdiri tegak berbalut seragam Garuda Indonesia yang rapi. Senyum profesionalnya tetap terjaga meskipun hatinya masih menyimpan dingin yang tak kunjung hilang sejak setahun lalu sejak hari di mana suaminya Arya dinyatakan tewas dalam kecelakaan pesawat tragis. Setiap kali Aisyah mengenakan seragam biru langit itu bayangan Arya seakan muncul kembali. Senyum hangatnya cara ia memanggil Aisyah dengan suara bariton yang lembut, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Hari itu ia bertugas di penerbangan Jakarta, Denpasar, sebuah rute yang cukup padat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memeriksa daftar nama penumpang di kelas bisnis. Matanya berhenti sejenak pada sebuah nama Raka Pratama. Nama biasa tak ada yang istimewa. Ia pun mengembalikan fokus pada persiapan kabin. Pintu pesawat pun dibuka satu persatu penumpang memasuki kabin. Aisyah membantu seorang ibu muda dengan bayi, lalu mengarahkan seorang bapak paruh baya ke kursinya. Semua berjalan normal, sampai sosok itu muncul. Seorang pria melangkah perlahan ke dalam kabin kelas bisnis membawa ransel sederhana di punggungnya. Begitu melihat wajah pria itu, jantung Aisyah berdegup begitu keras, seakan ingin meloncat keluar. Waktu berhenti. Nafasnya tercekat. Pria itu adalah bayangan sempurna Arya. Postur tubuh yang tegap, garis rahang yang tegas, bahkan cara ia sedikit menundukkan kepala ketika berjalan semuanya identik. Aisyah tertegun, jemarinya gemetar halus. Tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Ia sendiri melihat daftar korban kecelakaan. Ia hadir di pemakaman simbolis Arya. Lalu mengapa pria ini berdiri di hadapannya? Langkah pria itu semakin dekat, dan Aisyah makin sulit menahan air mata. Ada lesung pipit samar di pipi kirinya, ciri khas yang hanya muncul saat Arya tersenyum. Apakah ini? Benar-benar dia pikir Aisyah kalut. Pria itu tiba di depannya menampilkan senyum tipis yang begitu familiar. Selamat pagi, sapanya dengan suara dalam yang membuat tubuh Aisyah bergetar. Aisyah hampir kehilangan keseimbangan. Dengan tangan bergetar, ia menerima boarding pass yang pria itu sodorkan. Pandangannya segera tertuju pada tulisan di sana, Raka Pratama. Raka. Gumamnya lirih berusaha menyembunyikan keterkejutan. Pria itu mengangguk sopan, lalu berjalan melewatinya menuju kursi di kelas bisnis. Aisyah masih terpaku di tempatnya. Matanya terus mengikuti punggung pria itu hingga ia duduk. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kebetulan. Banyak orang di dunia ini yang mirip satu sama lain. Tapi lubuk hatinya berbisik lain, mungkinkah Arya masih hidup? Senyum profesional yang ia kenakan kini terasa kaku. Selama proses boarding, pandangannya berkali-kali mencuri kesempatan untuk memperhatikan pria itu. Setiap gerakan kecilnya membuat Aisyah semakin yakin. Cara ia melipat koran pagi, kebiasaannya menyentuh dagu saat berpikir, hingga posisi duduk condong ke depan ketika melihat jendela, semuanya adalah kebiasaan Arya. Ketika pramugari lain menawarkan minuman sebelum lepas landas, pria itu memesan teh hangat dengan sedikit gula tanpa lemon. Persis seperti kebiasaan Arya setiap pagi. Detail kecil itu terasa seperti tamparan halus yang membangunkan harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ratih, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menyadari perubahan wajah Aisyah. Kamu baik-baik saja, kok pucat begitu, bisiknya. Aisyah tersenyum paksa. Aku baik, hanya kurang tidur, jawabnya menutupi badai emosi yang sedang mengamuk dalam dirinya. Pengumuman dari kokpit terdengar, pesawat siap lepas landas. Semua pramugari mengambil posisi. Aisyah duduk, namun pikirannya tidak tenang. Ketika roda pesawat mulai berputar meninggalkan landasan, matanya tanpa sadar menoleh. Dari kursi kelas bisnis, pria itu menatapnya. Tatapan mereka bertemu sejenak. Ada kebingungan di mata pria itu, seolah dirinya pun merasakan sesuatu yang tak ia pahami. Aisyah buru-buru membuang pandangan, namun jantungnya berdetak kencang. Dalam hatinya pertanyaan mulai bergemuruh, apakah mungkin keajaiban benar-benar terjadi? Penerbangan menuju Denpasar terasa begitu panjang bagi Aisyah. Ia berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa, melayani penumpang dengan senyum yang ramah. Namun setiap kali melintas di lorong kelas bisnis, jantungnya berdegup lebih kencang. Matanya meski berusaha menahan diri, selalu saja mencuri pandang ke arah pria yang duduk tenang di kursinya, pria yang bernama Raka Pratama. Tetapi wajahnya nyaris identik dengan Arya. Ketika pramugari lain menyajikan minuman, Aisyah memperhatikan lagi. Raka mengangguk kecil saat dijelaskan prosedur keselamatan, lalu mengancingkan sabuk pengaman dengan gerakan yang begitu familiar. Semua itu seperti potongan puzzle yang membuat Aisyah semakin sulit menolak kenyataan. Ini gila batinnya. Kalau dia benar Arya, kenapa namanya berbeda? Kenapa dia tidak mengenaliku?
Selesai fase lepas landas, lampu tanda sabuk pengaman dipadamkan. Kru kabin mulai sibuk melayani penumpang. Aisyah menahan napas menimbang-nimbang langkahnya. Ia tahu cepat atau lambat ia harus berinteraksi langsung dengan pria itu. Ia harus mencari tahu, apakah ini sekadar kebetulan atau sebuah keajaiban yang dikirimkan takdir. Beberapa jam kemudian, usai melayani kelas ekonomi, Aisyah melangkah ke sekat pemisah menuju kabin bisnis. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia menyiapkan senyum terbaiknya meski dalam hati terasa kaku. "Selamat pagi Bapak," sapa Aisyah pelan mencoba terdengar alami. "Ada yang bisa saya bantu?" Raka menurunkan majalah yang sedang ia baca. Tatapannya ramah namun datar tanpa ada kilatan pengenalan di matanya. "Oh tidak, terima kasih. Saya sudah memesan kopi tadi." Aisyah tersenyum kecil mencoba mencari alasan untuk tetap tinggal. "Kalau begitu, bagaimana kalau saya tawarkan snack atau buah segar?" tanyanya lagi. "Tidak perlu, terima kasih banyak." Raka kembali menutup percakapan dengan sopan. Meski sedikit kecewa, Aisyah tidak menyerah. Ia mencari celah lain. Saat pria itu kembali menatap jendela, Aisyah memberanikan diri untuk mengajaknya bicara santai. "Pemandangan hari ini cukup cerah ya. Bapak sering bepergian ke Bali?" "Lumayan sering." "Urusan pekerjaan," jawab Raka singkat masih tanpa menoleh. Aisyah menggigit bibir lalu mengambil risiko lebih besar. "Dulu, suami saya sangat suka Bali. Kami sering menghabiskan liburan di pantai Sanur. Dia bilang matahari terbit di sana indah sekali." Nada suaranya melembut penuh harap. Kali ini Raka menoleh. Ada kerutan samar di keningnya. "Sanur ya, saya pernah beberapa kali ke sana. Memang tempatnya tenang." Ia terdiam sebentar lalu menambahkan dengan ragu. "Tapi, maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wajah Anda terasa familiar." Dada Aisyah bergetar hebat. "Inilah kesempatan." "Nama saya Aisyah," ucapnya dengan suara bergetar, lalu mengulurkan tangan. "Saya pramugari di penerbangan ini." "Raka Pratama," jawab pria itu sambil menjabat tangannya. Sentuhannya hangat, sangat mirip dengan genggaman Arya yang dulu. "Senang bertemu dengan Anda." Aisyah berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. "Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal." Raka tertawa kecil. "Saya sering mendengar itu. Mungkin wajah saya pasaran." Aisyah mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Ia memberanikan diri melontarkan pertanyaan yang sudah lama mengganjal. "Maaf kalau terdengar lancang, apakah Anda pernah mengalami kecelakaan pesawat?" Raka menatapnya kaget lalu menggeleng cepat. "Tidak, alhamdulillah." "Kenapa Anda bertanya begitu?" Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Ia merasa bodoh namun sesuatu dalam sorot mata pria itu masih membuatnya sulit percaya. Dengan suara parau ia berkata, "Suami saya meninggal dalam kecelakaan pesawat setahun lalu, dan Anda sangat mirip dengannya." Raka terdiam. Tatapannya berubah, kini ada rasa iba. "Saya turut berduka cita. Pasti berat bagi Anda." Ia menghela napas panjang lalu berkata perlahan, "Tapi sebenarnya ada satu hal. Saya sering bermimpi tentang suara mesin pesawat. Ada cahaya terang sangat menyilaukan. Tapi saya tidak tahu apakah itu nyata atau hanya mimpi." Aisyah menahan napas. Harapannya kembali menyala. "Kapan mimpi itu mulai muncul?" tanyanya penuh harap. "Saya tidak ingat persis," jawab Raka berusaha keras mengingat. "Sebelum saya bertemu istri saya sekarang, dia yang menemukan saya dalam keadaan terluka. Saya tidak ingat apapun sebelum itu." Kata-kata itu membuat hati Aisyah bergetar hebat. Istri. Jadi selama ini ia bukan hanya selamat tetapi juga hidup bersama wanita lain. Namun rasa kecewa bercampur dengan secercah harapan. Jika benar ia Arya, mungkin amnesia yang membuatnya lupa segalanya. Aisyah sadar percakapan ini hanyalah permulaan dari misteri besar yang harus ia pecahkan. Aisyah merasa dadanya sesak. Kata istri yang keluar dari bibir pria itu terdengar begitu berat, seolah-olah seluruh dunianya runtuh sekali lagi. Namun ia tetap berusaha menjaga sikap profesional. Tidak mungkin ia membiarkan emosi meledak di tengah penerbangan. Dengan suara lembut Aisyah mencoba lagi. "Kalau boleh tahu, siapa nama istri Anda?" "Luna," jawab Raka singkat lalu tersenyum kecil. "Dia orang yang sangat baik. Dia yang merawat saya sejak saya tidak ingat apa-apa." Nama itu menancap di benak Aisyah. Rasanya asing tapi juga menegaskan bahwa kehidupannya kini berbeda. Aisyah mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. "Luna," bisiknya dalam hati. Percakapan mereka sempat terhenti ketika Rati, sahabat sekaligus rekan kerja Aisyah, datang menghampiri. "Kamu baik-baik saja ya?" tanyanya pelan. Aisyah menoleh cepat tersenyum paksa. "Aku baik-baik saja Ratih, hanya sedikit pusing." Ratih menatapnya curiga, tapi memilih tak mendesak. Ia lalu berlalu meninggalkan Aisyah dengan gelombang emosi yang semakin tak terkendali. Beberapa saat kemudian sebuah suara lembut membuat Aisyah tersadar. "Kamu terlihat lelah," ujar Raka. "Jangan terlalu memaksakan diri." Tatapannya tulus meski masih tanpa ingatan.
Aisyah tersenyum getir. "Terima kasih Bapak Raka." Ia menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Suami saya dulu juga sering bilang begitu." Raka hanya terdiam seakan kalimat itu menyisakan gema samar di benaknya. Tak lama kemudian seorang wanita cantik dengan senyum ramah mendekat ke arah mereka. Ia menepuk lembut bahu Raka. "Sayang, kamu baik-baik saja. Aku lihat kamu tadi memegangi kepala." Raka menoleh tersenyum menenangkan. "Aku baik-baik saja Luna. Hanya sedikit pusing. Aisyah ini tadi sedang bercerita." Wanita itu Luna mengulurkan tangannya kepada Aisyah. "Senang bertemu denganmu. Aku Luna, istrinya Raka." Aisyah berusaha membalas senyuman ramah itu meski hatinya hancur. "Saya Aisyah pramugari di penerbangan ini. Senang bertemu dengan Anda Bu Luna." Dalam sekejap Aisyah merasa berada di persimpangan. Di hadapannya ada pria yang wajah dan sikapnya begitu identik dengan Arya, suami yang ia cintai dan yakini telah meninggal. Tapi pria itu kini hidup dengan identitas baru sebagai Raka dan memiliki istri yang tulus mencintainya. Sepanjang sisa penerbangan Aisyah menjalankan tugasnya dengan tubuh yang serasa robot. Senyumnya terpasang tapi hatinya hancur. Setiap kali melihat Raka dan Luna bercakap-cakap, ada perasaan pahit yang menusuk dada. Namun di balik rasa sakit itu secercah harapan terus menyala. Bagaimana jika Raka benar-benar adalah Arya? Ketika pesawat akhirnya mendarat di Denpasar, Aisyah menghela napas panjang. Ia tahu kisah ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Setelah semua penumpang turun, Aisyah menyempatkan diri pergi ke kantor maskapai di bandara. Dengan alasan administrasi, ia meminta akses ke arsip penumpang penerbangan setahun lalu, penerbangan yang merenggut Arya. Tangannya bergetar saat menelusuri daftar nama di layar komputer. Matanya membesar ketika menemukan nama itu Arya Pratama. Di sampingnya tertulis status meninggal dunia. Namun di bawahnya ada catatan kecil. Beberapa penumpang awalnya dinyatakan hilang, tapi kemudian ditemukan selamat. Salah satunya adalah Arya Pratama. Ia sempat dirawat di Singapura lalu dipindahkan ke Jakarta. Air mata Aisyah jatuh. Jadi benar, Arya memang selamat. Lalu mengapa ia dinyatakan meninggal? Dan bagaimana bisa ia berubah menjadi Raka, seorang pria dengan identitas baru dan istri yang berbeda? Dengan cepat Aisyah menelusuri laporan lain. Ia menemukan catatan tentang seorang pria yang ditemukan dalam kondisi kritis dan hilang ingatan total. Ia sempat dirawat di beberapa rumah sakit sebelum akhirnya dipindahkan ke sebuah panti rehabilitasi di Jakarta. Namun setelah itu jejaknya menghilang. Aisyah menutup mulutnya berusaha menahan isak. Semua kepingan mulai menyatu, Raka adalah Arya. Hanya saja takdir mempermainkan mereka. Arya kehilangan ingatannya lalu memulai hidup baru bersama Luna. "Ya Allah," gumamnya lirih. "Apa yang harus kulakukan?" Di tengah tangisnya Aisyah menyadari satu hal, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan kebenaran sepenuhnya. Malam itu di Denpasar, Aisyah tak bisa tidur. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini hanya jadi gema kosong di telinganya. Di meja kecil hotel tempatnya menginap, ia membuka laptop dan mulai mencari berita daring tentang kecelakaan pesawat setahun lalu. Artikel demi artikel terbuka menampilkan foto-foto korban, daftar penumpang, serta kisah-kisah menyedihkan keluarga yang ditinggalkan. Namun di antara semua itu matanya terhenti pada satu artikel yang memuat foto-foto korban selamat. Nafasnya tercekat. Salah satu foto itu menampilkan seorang pria dengan wajah pucat, tubuh kurus, namun jelas itu Arya, atau sekarang Raka. Air mata mengalir deras di pipi Aisyah. "Arya, kamu benar-benar selamat," bisiknya. Selama ini ia berduka meratapi kehilangan tanpa tahu bahwa suaminya masih hidup. Namun rasa bahagia itu segera bercampur getir. Kini Arya hidup dengan identitas baru dan seorang istri yang setia mendampinginya. Bagaimana mungkin ia merenggutnya kembali? Apakah adil jika ia mencoba mengembalikan Arya sementara Luna telah merawatnya ketika ia tak berdaya? Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Aisyah memandang foto pernikahannya dengan Arya yang selalu ia simpan di dompet. Senyuman mereka di hari bahagia itu terasa seperti mimpi yang semakin jauh. Kalau dia memang tidak ingat lagi, apa aku berhak menuntutnya kembali, pikir Aisyah, hatinya perih. Keesokan harinya Aisyah kembali ke Jakarta dengan penerbangan pagi. Sepanjang perjalanan pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menemukan Raka, menatap matanya, dan mencari secercah ingatan yang mungkin masih tertinggal. Melalui informasi dari media sosial, ia berhasil menemukan alamat rumah Raka di kawasan Jakarta Selatan. Sebuah rumah minimalis dengan taman kecil di depannya. Taksi berhenti di depan gerbang dan Aisyah duduk beberapa saat menggenggam foto pernikahannya erat-erat. Ia menarik napas panjang lalu menekan bel. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Yang muncul bukan Raka melainkan Luna dengan senyum ramah yang sama seperti di pesawat. "Aisyah ya," sapa Luna lembut seolah sudah menebak kedatangannya. Aisyah terperanjat, Iya, saya Aisyah."
Masuklah, ujar Luna mempersilakan dengan sopan. Raka sudah bercerita tentang percakapan kalian di pesawat. Sejak itu, dia jadi sering melamun. Aisyah melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ruang tamu rumah itu hangat dihiasi foto-foto Raka dan Luna dalam berbagai momen bahagia. Hatinya perih melihat potret senyum yang dulu hanya miliknya kini tergantung di dinding bersama wanita lain. Mau minum apa? Tanya Luna ramah. Tidak usah repot, terima kasih, jawab Aisyah berusaha menjaga sopan santun. Mereka duduk berhadapan. Dengan tatapan penuh pengertian Luna bertanya, "Jadi, apa yang sebenarnya ingin kamu ceritakan?" Aisyah menunduk sejenak lalu mengeluarkan foto pernikahannya dengan Arya. Tangannya gemetar saat meletakkan foto itu di atas meja. "Ini, suami saya, namanya Arya. Kami menikah 3 tahun lalu, dan sejak kecelakaan itu saya pikir dia sudah tiada." Luna terdiam menatap foto itu lama. Air matanya perlahan menggenang tapi ia menahan diri. "Aku bisa merasakan besarnya cintamu pada dia," ucapnya pelan. Aisyah melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaanku. Tapi ketika aku melihat Raka di pesawat, aku yakin dia Arya. Wajahnya, kebiasaannya, bahkan caranya tersenyum. Itu semua milik suamiku." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak perlahan. Akhirnya Luna berdiri menyeka matanya. "Raka ada di ruang kerja. Aku akan memanggilnya. Mungkin dengan melihatmu lagi dia bisa mengingat sesuatu." Hati Aisyah berdetak kencang. Ini saatnya. Pintu ruangan terbuka dan Raka muncul. Matanya melebar seketika melihat Aisyah. Ada kebingungan, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. "Aisyah," katanya perlahan seakan mencoba meraba ingatan. Aisyah berdiri. Suaranya lirih, namun penuh harap. "Arya." Ruangan itu seketika terasa begitu sesak. Aisyah berdiri kaku menatap sosok yang ia yakini sebagai Arya, meski kini menyebut dirinya Raka. Sementara Luna berdiri di samping suaminya, wajahnya menyimpan cemas yang sulit disembunyikan. Dengan tangan gemetar Aisyah mengulurkan foto pernikahannya. "Lihatlah ini kita. Aku dan kamu, Arya." Suaranya bergetar hampir pecah. Raka menerima foto itu menatapnya lama. Matanya berpindah dari wajah pria di foto ke wajah wanita yang berdiri di depannya. Bibirnya bergerak pelan. "Ini aku?" Air mata Aisyah menetes. "Ya, itu kamu, Arya. Dan aku adalah istrimu." Luna menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat menggenggam lengan Raka. "Sayang, apa kamu ingat sesuatu?" tanyanya lembut. Raka mengerutkan kening berusaha keras mengais ingatan yang seakan terkunci. Wajahnya terasa familiar. Nama Arya juga seperti pernah kudengar. Tapi ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Semuanya begitu samar. "Aku tidak mengingat pernikahan ini." Aisyah menutup mulutnya dengan telapak tangan menahan tangis yang makin deras. Ia tak pernah membayangkan hari ketika suaminya sendiri menatap wajahnya tanpa ingatan. Dengan cepat, ia mengeluarkan foto-foto lain saat mereka kuliah, saat berlibur di Pantai Sanur, bahkan foto bersama kucing putih kesayangan mereka. "Lihat ini. Kita pernah membangun istana pasir bersama. Kamu selalu tertawa ketika pasirnya runtuh. Ingatkah kamu?" Raka menatap foto-foto itu, matanya berkedip cepat. Tiba-tiba ia memegangi kepalanya lagi. "Pantai. Aku merasa pernah ada di sana. Matahari terbit, indah sekali," gumamnya pelan. Aisyah mendekat berbisik penuh harap. "Itu Sanur, Arya. Kita pernah ke sana. Kamu sangat menyukainya." Tatapan Raka berubah lebih dalam. Ia menatap Aisyah dengan mata bergetar. Kamu tahu nama kecilku." Aisyah tersenyum di antara air mata. "Tentu saja, Arya. Aku istrimu, Aisyah." Sekali lagi Raka menatap Luna. Kebingungan memuncak di wajahnya. Aku tidak mengerti. Aku mencintaimu, Luna." Tapi wajahnya terasa begitu dekat. Nama Arya terdengar begitu nyata. Luna menggenggam tangannya lebih erat, suaranya bergetar, namun tegar. "Sayang, jangan memaksakan diri. Jangan biarkan dirimu hancur oleh tekanan ini." Aisyah menunduk rasa bersalah, menyergap hatinya. Ia sadar pertemuan ini telah melukai semua pihak. Dengan suara parau ia berkata, "Maafkan aku. Aku mungkin terlalu memaksa. Aku hanya tidak bisa mengabaikan semua tanda ini." Keheningan menutup ruangan. Ketiga orang itu terjebak dalam lingkaran emosi yang sulit diurai, cinta, kerinduan, kebingungan, dan rasa bersalah. Akhirnya Aisyah berdiri menyeka air matanya. "Aku akan pergi, tapi tolong Raka atau Arya, simpanlah foto-foto ini. Mungkin suatu hari ingatanmu akan kembali." Ia meletakkan album foto di meja lalu berjalan keluar. Pintu rumah itu tertutup perlahan meninggalkan Luna dan Raka yang saling bertatapan penuh dilema.
Di ruang tamu yang hening, Raka duduk termenung menatap foto-foto itu. Jemarinya menyentuh wajah di dalam gambar seolah berusaha menghubungkan potongan kenangan yang hilang. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya lirih. Sementara itu Aisyah berjalan di trotoar dengan langkah gontai. Malam Jakarta terasa dingin menusuk tulang. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati yang hancur. Meski perih, ia tahu satu hal: perjalanannya belum selesai. Ia harus menemukan cara lain untuk membantu Arya mengingat. Sejak pertemuan di rumah Raka hari-hari, Aisyah terasa seperti berjalan di antara dua dunia masa lalu yang penuh kenangan bersama Arya dan dunia masa kini, di mana suaminya hidup sebagai Raka bersama Luna. Malam-malamnya dipenuhi tangis, sementara siang hari ia mengais harapan lewat setiap jejak kecil yang bisa menuntunnya pada kebenaran. Tak ingin menyerah, Aisyah menghubungi sahabat lama Arya bernama Bima. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan Raka di pesawat, tentang kemiripannya dengan Arya, dan tentang hilangnya ingatan. Di seberang telepon Bima terdiam lama sebelum menjawab. "Kalau itu benar Arya, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Aku akan bantu. Aku punya banyak foto lama, bahkan rekaman suara Arya waktu kita karaoke dulu. Mungkin itu bisa memicu ingatannya." Hati Aisyah sedikit lega. Ia tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Beberapa hari kemudian Bima mengirimkan album digital berisi foto-foto masa kuliah, video liburan, dan rekaman suara Arya yang menyanyikan lagu favoritnya. Aisyah menatap layar ponsel dengan air mata berlinang, lalu menyusun semua materi itu dalam satu folder. "Ini harus sampai ke Raka, tidak ke Arya," gumamnya. Sementara itu di rumahnya Raka semakin sering melamun. Wajah Aisyah muncul dalam pikirannya tanpa henti. Ia bahkan terkadang memanggil nama Arya saat tidur, membuat Luna terbangun dengan hati cemas. Suatu sore ketika ia membuka album foto bersama Luna, ia menemukan selembar foto yang membuatnya kaku. Foto itu menampilkan dirinya berdampingan dengan seorang wanita, Aisyah. Di balik foto tertulis Arya and Aisyah, 10 Oktober 2022. "Ini siapa?" gumamnya, suara nyaris tak terdengar. Luna yang duduk di sampingnya ikut menatap foto itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tahu ia tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Sayang, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Raka menoleh, wajahnya penuh kebingungan. Luna menarik napas panjang. "Setahun lalu ada kecelakaan pesawat. Di sana ada seorang pria bernama Arya. Dia selamat tapi kehilangan ingatan. Aku menemukannya. Dan sejak itu kamu hidup bersamaku dengan nama Raka." Ruangan terasa beku. Kata-kata itu menghantam keras di dada Raka. Ia menatap foto lagi, lalu menatap Luna dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, aku adalah Arya." Luna menunduk, air matanya jatuh. "Ya, Aisyah adalah istrimu yang sah. Aku tahu ini sulit, tapi aku tak bisa lagi menutupinya." Raka terdiam, kepalanya berputar. Potongan-potongan ingatan samar mulai menyeruak, suara mesin pesawat cahaya, menyilaukan tangan yang menggenggamnya erat tawa di tepi pantai kucing putih bernama Snow. Semua itu datang bertubi-tubi membuatnya memegangi kepala. "Aisyah," gumamnya pelan kali ini dengan suara penuh getaran emosi. Luna menangis tapi tetap menggenggam tangannya. "Apapun yang kamu pilih nanti aku akan terima. Aku hanya ingin kamu bahagia meski mungkin bukan denganku." Air mata Raka jatuh. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan Aisyah, tapi juga tak bisa menafikan cinta dan rasa terima kasih mendalam kepada Luna, wanita yang menyelamatkan hidupnya. Di saat yang sama, Aisyah menerima pesan dari Luna. Isinya singkat namun penuh makna. "Besok datanglah. Raka sudah tahu. Dia butuh bertemu denganmu lagi." Hati Aisyah berdebar hebat. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu, saat kebenaran akhirnya bisa terungkap sepenuhnya. Keesokan harinya Aisyah tiba di sebuah taman yang tenang di Jakarta Selatan. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di bawah rindang pohon flamboyan, ia melihat Luna berdiri sementara Raka duduk di bangku taman dengan wajah penuh kebingungan. Langkah Aisyah terasa berat. Hatinya dipenuhi harapan sekaligus ketakutan. Ia mendekat perlahan dan ketika jarak tinggal beberapa meter, Raka menoleh. Tatapan mereka bertemu, tatapan yang pernah begitu akrab namun kini bercampur asing. Aisyah duduk di depannya. Dengan tangan gemetar ia membuka ponselnya dan menunjukkan video lama. Arya tertawa lepas saat karaoke bersama Bima, suaranya sumbang tapi penuh kebahagiaan. "Dengarkan ini." "Itu kamu Arya," ujar Aisyah pelan. Raka menatap layar lalu menutup mata. Seketika ingatan menyerbu masuk seperti banjir bandang. Ia melihat dirinya dan Aisyah berjalan di tepi pantai Sanur, merasakan pasir dingin di kaki, mendengar tawa mereka berdua saat membangun istana pasir. Ia mencium aroma kopi buatan tangannya sendiri setiap pagi, mendengar suara Aisyah memanggil namanya dengan penuh kasih. "Aisyah!"
Suaranya pecah, air mata jatuh deras. Aku ingat semuanya. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan menangis penuh syukur. Ia lalu meraih tangan Raka atau Arya dan menggenggamnya erat. Kamu kembali, akhirnya kamu kembali padaku. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Luna yang berdiri di dekat mereka juga menitikkan air mata. Wajahnya pucat tetapi bibirnya memaksakan senyum. Aku tahu saat ini akan datang, katanya lirih. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu ada bagian hidupmu yang bukan milikku. Arya menoleh ke arahnya. Hatinya tercabik. Luna, aku berhutang hidup padamu. Kau yang menyelamatkanku, merawatku, memberiku cinta ketika aku tak punya apa-apa. Aku mencintaimu juga. Luna menahan tangisnya meski suaranya bergetar. Tapi cintamu pada Aisyah lebih dulu ada. Itu tak bisa aku hapus meski aku menginginkannya. Kamu bukan hanya Raka milikku, kamu juga Arya miliknya. Keheningan menggantung di antara mereka. Angin berhembus, dedaunan berguguran seolah ikut merasakan dilema yang mereka hadapi. Akhirnya dengan suara serak Arya berkata, aku berada di persimpangan. Dua cinta, dua kehidupan. Tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Dan pada masa laluku. Ia menatap Aisyah lalu menoleh ke Luna. Aku memilih kembali kepada Aisyah. Aisyah terisak bahagia sementara Luna menunduk, air matanya jatuh membasahi pipi. Namun ia tersenyum pahit. Aku mengerti, cinta sejati memang selalu menemukan jalannya, meskipun itu berarti aku harus melepaskanmu. Arya memegang tangan Luna erat. Kau tetap bagian penting dari hidupku. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Luna mengangguk pelan. Pergilah. Bangun kembali hidupmu bersamanya. Aku akan belajar bahagia dengan caraku sendiri. Hari itu di bawah langit Jakarta yang cerah, sebuah babak baru dimulai. Aisyah dan Arya kembali menyatukan kisah cinta mereka yang sempat tercerabut oleh tragedi. Mereka tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Arya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan lamanya, sementara Aisyah harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah berubah. Namun ketika mereka berdiri bersama di tepi pantai Sanur, beberapa minggu kemudian menyaksikan matahari terbit seperti dulu, keduanya sadar akan satu hal, cinta mereka terlalu kuat untuk dipadamkan oleh waktu, luka, atau bahkan amnesia. Arya menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Aisyah tersenyum di antara air mata. Cinta kita memang berliku, tapi takdir selalu membawa kita kembali. Matahari pagi naik perlahan memancarkan sinar hangat ke seluruh penjuru, seolah memberkati penyatuan kembali dua hati yang sempat terpisah. Dan begitulah kisah tentang Aisyah, Arya, dan Luna berakhir, sebuah perjalanan penuh kehilangan harapan dan pilihan yang menyakitkan. Sebuah pengingat bahwa cinta sejati meski diuji oleh takdir yang paling kejam sekalipun, akan selalu menemukan jalannya pulang.